Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Faiz. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang studi kasus di dalam perusahaan dalam organisasi. Jadi yang pertama itu judul kasusnya yaitu krisis manajemen organisasi di PT Maju Bersama Indonesia. Nah, yang pertama itu kan ada sejarahnya atau latar belakangnya, perusahaan dan kronologi masalahnya. PT Maju Bersama Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang konsumsi seperti makanan ringan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Nah, perusahaan berdiri ini pada tahun 2010 sebagai bisnis keluarga dengan jumlah karyawan hanya 15 orang. Lalu struktur organisasi ini awalnya masih sederhana, direktur bagian pemasaran, gudang, dan keuangan. Lalu perkembangan awalnya itu pada 2010 sampai 2016. Nah, perusahaan ini berkembang cukup cepat karena memiliki jaringan pemasok yang kuat. Lalu sistem kerjanya masih sederhana, komunikasi antar divisi berjalan lancar. Karyawan juga mudah berkoordinasi karena jumlahnya yang sedikit. Lalu ekspansinya itu sangat besar yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2020. Perusahaan ini membuka cabang di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jumlah karyawannya jadi naik dari 15 menjadi lebih dari 150 orang. Nah, yang jadi permasalahannya ini yang pertama, munculnya struktur organisasi yang tidak diperbarui, yaitu mengikuti pertumbuhan sistem manajemen yang masih menggunakan pola awal. Lalu alur kerjanya juga antar divisi semakin kompleks. Terus munculnya krisis manajemen dalam perusahaan tersebut pada tahun 2020 sampai 2023. Yang pertama itu menjadinya ada masalah komunikasi antar divisi. Divisi pemasaran sering membuat strategi promosi tanpa koordinasi dengan operasional terlebih dahulu. Lalu persediaan barang tidak sesuai kebutuhan. Lalu juga pengirimannya yang telat atau tertunda. Nah, terjadi saling menyalahkan antara divisi ini. Lalu yang permasalahan yang kedua itu adanya job desk tidak jelas atau banyak karyawan memiliki tugas lengkap karena struktur organisasi tidak pernah direvisi sejak awal perusahaan berdiri, akibatnya pekerjaan yang menumpuk. Lalu beban kerja juga tidak seimbang, dan juga turnover meningkat hingga 25 per tahun. Lalu yang menjadi konflik internalnya itu manajerial karena sebagian manajer berasal dari keluarga pemilik. Mereka sering membuat keputusan sepihak. Nah, tanpa adanya diskusi terlebih dahulu, hal ini menimbulkan ketegangan dan menurunkannya moral pada karyawan. Lalu penurunan produktivitas juga sangat berpengaruh karena tingkat keterlambatannya ini pengiriman meningkat menjadi 30%. Lalu keluhan pada pelanggan juga jadi meningkat. Lalu penjualan juga bahkan menurun pada beberapa wilayah. Intinya perusahaan gagal itu beradaptasi dengan perubahan ukuran organisasi sehingga timbul krisis dalam manajemen. Lalu solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu diperlukannya serangkaian solusi yang menyentuh aspek struktural, operasional, dan sumber daya manusia. Dalam organisasi ini secara menyeluruh membuat struktur organisasi baru yang lebih modern dan bertingkat.
dan menentukan tugas wewenang dan membuat job desk yang terperinci untuk setiap posisi. Lalu juga membangun SOP, standar operating procedure yang baru. Lalu juga SOP ini bisa berpengaruh kepada barang, distribusi dan pengiriman. Lalu juga SOP pelayanan dan pelanggan. Lalu juga membuat SOP komunikasi antar divisi dan saling membantu meminimalkan kesalahan-kesalahan dan memperjelas kerja. Program pengembangan juga pada SDM, pelatihan manajemen konflik untuk manajer. Pelatihan komunikasi efektif ini untuk melatih kepemimpinan untuk supervisor dan pelatihan orientasi kerja untuk karyawan yang baru. Lalu solusi yang berikutnya itu meningkatkan sistem komunikasi internal, yaitu mengadakan rapat, contohnya seperti koordinasi rutin antar divisi, menggunakan platform manajemen proyek seperti Trello, Asana, Slack, dan menetapkan aturan komunikasi formal dan informal yang jelas. Lalu sistem penilaian kinerjanya itu sangat berpengaruh pada performance appraisal yang menggunakan atau mengukur setiap individu memberikan punishment yang adil atau mendorong kinerja yang lebih objektif dan terukur. Lalu juga bisa menerapkan budaya, contohnya seperti organisasi yang lebih profesional, mengurangi dominasi keputusan subjek dari keluarga pemilik. Lalu juga membentuk nilai-nilai organisasi seperti integritas dan kolaborasi. Mungkin segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.